Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021 50100 dari Prodi Akuntansi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3. Dari mata kuliah pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Materi yang akan saya bahas mengenai pendapatan nasional. Sebelum itu, kita ulas sedikit tentang ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Selanjutnya, ekonomi makro ini menganalisa keadaan keseluruhan agregat dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Berikut ini adalah pengertian dari pendapatan nasional. Hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Selanjutnya di sini menurut Cass dan Fire di tahun 1996, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Berikut ini adalah gambaran sirkulasi aliran pendapatan. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita harus mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini ada 3 poin. Untuk yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Benar ya, yang terjadi sekarang ini, tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Jadi jabatan yang lebih tinggi otomatis akan menghasilkan gaji atau salary yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan yang di bawahnya. Selanjutnya juga untuk memiliki kompetensi tersebut, kita juga harus mengupgrade diri atau menambah skill untuk modal kita bersaing di dunia kerja. Selanjutnya yang kedua ada keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Namun kita juga harus mengingat ya, untuk semakin besar keuntungan, kita juga harus mengingat bahwa pengelolaannya harus dikelola dengan baik dan bijaksana supaya tidak terjadi kerugian di entah itu di masyarakatnya atau yang lainnya. Jadi harus dikelola dengan baik untuk keadaan sumber daya alam atau mengelola sumber daya alam tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Modal akan mempengaruhi untuk pendapatannya ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya
Konsep pendapatan nasional. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada GDP, lalu yang kedua ada GNP, yang ketiga ada NNP, yang keempat ada NNI, yang kelima ada PI, yang keenam adalah DI. Mari kita bahas satu persatu. Untuk GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Jadi ada rumusnya di sini, GDP sama dengan pendapatan WNI atau DN ditambah dengan pendapatan WNA atau DN. Di sini GDP negara Indonesia misalnya WNI-nya 10, WNA-nya 5, jadi totalnya adalah 15. Yang kedua adalah GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Adalah pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk GNP sendiri itu ada pendapatan WNI atau DN ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri. DN itu maksudnya adalah dalam negeri dan LN itu adalah luar negeri ya. Di sini ada 10 ditambah 7 sama dengan 17. Lalu ada GNP, rumusnya adalah GDP ditambah atau dikurang pendapatan neto. Hasilnya adalah 15 ditambah 2, jadi ada 17 ya. Selanjutnya yang ketiga adalah NNP atau Produk Nasional Neto, merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP tersebut merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Di sini untuk rumusnya ada NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Lalu yang keempat ada NNI, yaitu pendapatan nasional bersih atau PNB. Menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis dalam rumus adalah sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Yang kelima ada personal income atau PI, pendapatan perseorangan menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan iuran-iuran dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Di sini iuran-iuran tersebut terdiri dari laba ditahan, selanjutnya iuran asuransi, iuran perseroan, dan iuran jaminan sosial. Selanjutnya untuk transfer payment adalah pembayaran pindahan seperti tambahan penghasilan, selanjutnya pendapatan lain-lain. Di sini untuk rumusnya ada PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan iuran. Selanjutnya ada disposable income atau DI, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi dan telah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya saja adalah pajak pendapatan. Untuk rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Setelah pembahasan tersebut, maka konsep pendapatan nasional akan tampil seperti ini ya. Di sini ada plus atau minusnya untuk pendapatan neto di GDP, selanjutnya ada penyusutan di GNP, lalu ada dikurangi pajak tak langsung dan ditambah subsidi itu di NNP, lalu ada dikurangi iuran, ditambah transfer payment ada di NNI, selanjutnya di sini ada dikurangi pajak langsung di PI. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk di GDP bisa kita lihat di sini pendapatan WNI ditambah dengan pendapatan WNA. Hasilnya adalah 319.200. Untuk di A ya, asing dan lokal. Selanjutnya GNP, rumusnya adalah sama dengan GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Di sini kita bisa masukkan angkanya, tadi di GDP kita sudah dapat hasilnya yaitu 319.200. Lalu kita masukkan 40.000 untuk pendapatan warga negara di LN.
atau luar negeri dikurangi dengan 91.500 produksi perusahaan asingnya. Dan dapat hasilnya adalah 267.700. Selanjutnya untuk menghitung NNP, di sini ada GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP-nya bisa kita masukkan di angka sebelumnya ya. Tadi kita sudah dapat 267.700 dikurangi dengan penyusutannya. Di sini penyusutannya adalah 20.000. Jadi hasilnya adalah 247.700. Untuk perhitungan NNI, di sini NNP 247.700 dikurangi dengan pajak tak langsung ditambah subsidi. Hasilnya adalah dikurangi 53.000 ya, hasilnya 194.700. Selanjutnya untuk menghitung PI, di sini ada NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran. Di sini bisa kita masukkan angka NNI-nya ada 194.700. Selanjutnya ada transfer payment-nya 21.000, lalu ada iuran. Iuran ini terdiri dari laba ditahan, selanjutnya pajak perusahaan, dan iuran pensiun. Hasilnya adalah 22.160. Maka hasil PI ialah Rp193.560. Next kita ke DI. Di sini untuk rumusnya kita masukkan hasil dari PI yaitu Rp193.560 dikurangi dengan pajak langsungnya. Di sini tertera Rp28.800. Jadi hasilnya adalah Rp164.760. Untuk soal yang kedua, berikut adalah gambaran keadaan ekonomi suatu negara. Di sini NNP-nya ialah GNP dikurangi penyusutan. Jadi 1.500 dikurangi dengan 150, hasilnya adalah 1.350. Selanjutnya di NNI. Di sini diminta untuk hitunglah besarnya NNI. Jadi kita masukkan dulu untuk angka NNP-nya. Ada 1.350 dikurangi dengan pajak tak langsung ditambah subsidi, yaitu ada 75. Hasilnya adalah 1.275. Next, kita ke soal ketiga. Di sini ada hitunglah besarnya transfer payment. Jadi kita masukkan dulu untuk NNI-nya. Ada NNP yang tadi. Di sini 29.970 dikurangi dengan pajak tak langsung ditambah subsidi, yaitu 40. Hasilnya adalah Rp29.930. Untuk PI-nya NNI plus transfer payment dikurangi dengan iuran. Selanjutnya ada transfer payment-nya sama dengan PI dikurang NNI ditambah dengan iuran. Kita masukkan saja untuk angkanya ada 29.930,6 dikurangi dengan NNI ditambah 20,4. Hasilnya adalah 21. Next kita masuk kepada pendapatan nasional dengan ini ada metode penghitungan pendapatan nasional ya. Di sini ada 3 metode. Ada metode produksi, ada metode pendapatan, lalu yang ketiga adalah metode pengeluaran. Selanjutnya juga ada pendapatan per kapita. Untuk metode produksi, di sini ada kegiatan produksi. Adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Jadi pada penghitungan pendekatan produksi hanya mencakup penghitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Untuk rumusnya di sini sudah tertera. Selanjutnya ini ada tabel perhitungan pendapatan produk baju. Di sini bisa kita lihat untuk P-nya adalah nilai tambah, lalu Q-nya adalah jumlah. Jadi dikalikan saja hasilnya untuk yang kapas 120.000. Lalu yang benang ada 40.000, yang kain 100.000, bajunya adalah 240.000. Sehingga bisa kita jumlah untuk P dikali Q-nya, untuk totalnya adalah Rp500.000. Yang kedua adalah metode pendapatan.
menjumlahkan seluruh nilai pendapatan yang telah diterima oleh masyarakat atas dasar penjualan faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi sebuah perusahaan. Di sini ada faktor produksinya, yaitu ada tanah, lalu ada tenaga kerja, modal, dan skill. Untuk pendapatannya ada sewa, upah, bunga, dan profit. Dan simbolnya adalah R untuk sewa, W-nya itu upah, I-nya itu bunga, dan P-nya adalah profit. Jadi rumus perhitungannya bisa kita lihat di sini, pendapatan nasional sama dengan sewa ditambah dengan upah, ditambah dengan bunga, dan ditambah dengan profit. Kita bisa lihat untuk contohnya, disuruh untuk atau diminta untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Rumusnya yang tadi saya infokan, yaitu ada pendapatan nasional sama dengan R-nya di sini adalah 280 ya, yaitu pendapatan sewa. Selanjutnya ada W-nya itu adalah 250 atau upah. Selanjutnya ada 680 itu pendapatan bunga, dan 980 itu adalah laba. Jadi hasilnya adalah 2190. Selanjutnya yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Di sini menjumlahkan total pengeluaran seluruh penduduk, yaitu rumah tangga yang ada di suatu negara. Di sini bisa kita lihat untuk C-nya itu adalah konsumsi, lalu I-nya itu adalah investasi, yang G-nya itu adalah pengeluaran pemerintah, yang selanjutnya X dikurangi M itu adalah ekspor bersih atau net ekspor. Di sini bisa kita lihat juga untuk diminta hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Di sini ada ini pendekatan pengeluaran ya. Ada Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Jadi C-nya itu di sini ada 800 konsumsi ya. I-nya itu 600 itu investasi. Lalu 620 itu adalah pengeluaran pemerintah. Dan X-nya itu adalah 200, jadi ada ekspor. Lalu yang 500-nya adalah impor. Hasilnya adalah 1720. Kita masuk kepada pengertian pendapatan per kapita. Per kapita itu adalah per kepala ya. Di sini pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Selanjutnya ada tingkat perbandingan. Di sini PDB per kapita yaitu PDB tahun dikurangi N. Dibagi jumlah penduduk tahun dikurangi N. Selanjutnya ada PNB per kapita. PNB tahun dikurangi N dibagi dengan jumlah penduduk tahun dikurangi dengan N. Kesimpulannya adalah PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Pendapatan per kapita, naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita. Selanjutnya, maka pemerintah harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ini adalah data di tahun 2021. Jadi, Bank Dunia melaporkan produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia sebesar 4,29 ribu US dollar atau setara dengan 62,24 juta rupiah pada tahun 2021. Dengan nilai tersebut, PDB per kapita Indonesia tersebut berada di posisi kelima di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, di bawah negara Singapura, lalu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Bisa kita lihat untuk di sebelahnya ya, di sini Indonesia berada di posisi kelima di bawah
Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, yakni lebih dari 272 juta jiwa, membuat PDB per kapita nasional tertinggal dibandingkan dengan negara kawasan ASEAN lainnya. Sebagai informasi, untuk PDB Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai lebih dari 1,1 triliun US dollar. Itu pada tahun 2021 ya. Selanjutnya, Singapura masih tercatat sebagai negara ASEAN PDB per kapita tertinggi di tingkat ASEAN, yakni mencapai 72,79 ribu US dollar. Next, kita masuk kepada adanya kendala di dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada kurang tersedianya catatan data statistik, selanjutnya ada terjadi perhitungan ganda, lalu sulitnya pemisahan antara barang jadi dan setengah jadi. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan nasional bisa kita tingkatkan dari pembangunan nasional khususnya dalam sektor ekonomi. Selanjutnya, peningkatan SDM atau sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Lalu, peningkatan peran pihak swasta dalam kontribusi mereka terhadap pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya, mensupport pertumbuhan UMKM. Nah, untuk mensupport pertumbuhan UMKM ini, untuk sekarang sudah mulai berjalan dengan baik ya, sudah meluas, istilahnya seperti itu. Sudah banyak yang membuka usaha dari pertumbuhan UMKM. Itu juga berdampak karena COVID-19 kemarin ya, jadi banyak yang diberhentikan atau di PHK dan mereka memutar otak untuk berpikir bagaimana untuk menghasilkan pendapatan ketika mereka sudah tidak bekerja lagi atau diberhentikan untuk sementara waktu. Selanjutnya, membuka lebar investasi melalui peraturan Menteri Dalam Negeri maupun pinjaman modal asing. Dari materi pendapatan nasional dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional tersebut penting ya untuk suatu negara. Jadi manfaatnya itu di dalam pertumbuhan ekonomi negara kita dapat mengukur tingkat kemakmuran dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan perekonomian dalam skala tertentu. Di samping itu juga pendapatan nasional menjadi acuan kualitas hidup kelompok masyarakat di dalam negara. Dan untuk meningkatkan pendapatan nasional tersebut, kita juga harus meningkatkan misalnya sarana pariwisata, selanjutnya bisa meningkatkan kecintaan pada produk dalam negeri, seperti itu ya. Juga kita bisa mengembangkan perusahaan, mengembangkan home industry seperti yang UMKM tadi. Dan semoga ke depannya untuk Indonesia bisa lebih baik lagi di dalam pendapatan nasional itu sendiri. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi tentang pendapatan nasional yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.